Masyarakat ini di sini asumsinya ini proyek pribadi, cuman nebeng pengerjaan BKT kayak gitu itu ya banyaklah berasumsi yang bermacam-macam namanya warga. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Inilah sebagian wilayah RT 12 RW 13 Kelurahan Cipinang Muara, Jakarta Timur yang Jelajah Jakarta dokumentasikan melalui drone pada tanggal 31 Oktober 2023 lalu. Dan ini adalah Pak Tugino, pria kelahiran Klaten yang sudah hampir 4 periode ini menjabat sebagai Ketua RT 12 RW 13. Setiap kali musim penghujan tiba, RT 12 ini merupakan wilayah pertama yang lebih dulu terdampak banjir. Pada saat hujan ya di sini di RW 13 ini dalam satu kelurahan ini yang kalau hujan sering banjir ya di sini Pak nih di RW 13 ini. Kalau nggak salah ya memang satu wilayah ini aja RW 13. Sobat Jelajah Jakarta, penyebab terjadinya banjir di RT 12 ini menurut Pak Tugino ada dua. Lokasi wilayah ini rendah dari wilayah lainnya. Kedua, banyak putaran kali sunter ini sehingga air kali yang debit airnya tinggi saat hujan terpaksa lambat menuju ke hilir, melainkan mengungsi dulu ke wilayah RT 12. Ya satu ya rendah, terus karena kalinya juga belok-belok, jadi untuk jalan airnya itu nggak lancar lah gitu. Karena airnya muter-muter dulu, akhirnya genang dulu. Tahun 2002 sama tahun 2007 itu tingginya bisa hampir 2 meter. 2 meter sampai 2 meter setengah. Tahun 2000 sekian tuh, 2007, 2002. Itu. Tapi setelah ada BKT, itu sekarang paling tinggi semeter lah kira-kira gitu. Pak Tugino sempat menjelaskan pada saya rute aliran kali sunter di sebuah tanah seperti ini, Sobat Jelajah Jakarta. Ini lingkungan saya segini Pak nih. Nah ini RT 12 segini kira-kira. Ini letter S begini muter. Nah rencana terakhir, info terakhir itu ini kan kalinya ke sana ke arah BKT. Nah, rencana terakhir ini kan di sini mau disodet ke sini. Nah, ini info terakhir kemarin. Jadi kan kalau ini dari bawah Kalimalang nih, terus kalau lurus begini kan mungkin lebih lancar daripada belok dulu ke sini. Ini kalau belok dulu ke sini, sedangkan sini juga ditanggul karena ini lingkungan warga. Ini juga ditanggul. Akhirnya kan airnya balik dulu ke sini. Baru ini pun kesananya kecil kalinya gitu. Jadi genang dulu ke sini, baru kebuang gitu. Sobat Jelajah Jakarta, jika melihat dari drone yang saya terbangkan, rute Kali Sunter memang berputar-putar. Saya penasaran untuk melihat langsung ke rute Kali Sunter yang berkelok-kelok ini. Pak Imam, salah satu warga RT 12 dengan berbaik hati sempat mengantarkan saya untuk melihat pinggir Kali Sunter. Sobat Jelajah Jakarta, perhatikan Kali Sunter ini. Menurut Pak Imam, sebetulnya dulu Kali Sunter di sini luas, namun sebagian sudah diuruk oleh tanah sehingga Kali Sunter jadi mengecil seperti ini. Perhatikan ada sejumlah tanggul yang rubuh. Tanggul itu rubuh karena
tanah pinggir Kali Sunter sempat longsor. Tentu saja kenapa bisa longsor? Pertama, kualitas tanggul kurang baik karena tidak menggunakan seed pile sehingga tidak mampu menjaga tanah pinggir kali. Kedua, karena debit air saat hujan tinggi, maka tanggul yang kualitasnya kurang baik itu akhirnya longsor. Kalau menurut saya adanya air nggak lancar itu ya karena letter S ini gitu. Mungkin kalau disodet, dilurusin mungkin lebih lancar dan itu emang benar-benar nggak banjir gitu. Sobat Jelajah Jakarta, sebetulnya ada satu hal lagi yang menjadi penyebab terjadinya banjir, yakni soal tanggul. Jadi wilayah RT 12 ini belum ditanggul. Seperti wilayah seberangnya, yakni wilayah Cipinang Indah yang sudah ditanggul sejak tahun 2010, sebagaimana Sobat Jelajah Jakarta lihat ini. Menurut Pak Tugino, saat adanya penanggulan, pihak RT tidak pernah diinfokan, baik info mengenai waktu pengerjaan, juga mengenai apakah proyek penanggulan di pinggir Kali Sunter ini dilakukan oleh Kementerian PUPR atau pihak developer Cipinang Indah. Tidak diinfokan itulah yang menyebabkan 3 RT sempat komplain, termasuk pihak RT 12. Nah itu, dulu itu kan kami namanya masyarakat kecil kan nggak tahu apakah ini memang benar proyek pemerintah yang bebarengan sama BKT atau memang ini usaha sendiri dari pihak developer gitu buat ditanggul, dan proyeknya pun mungkin atau nebeng BKT atau gimana, namanya masyarakat kecil kan nggak ngerti gitu Pak. Tahu-tahu udah ditanggul begini. Dan waktu pengerjaan pun dulu kami dari warga ya sempat komplain karena itu yang komplain dulu 3 RT dulu, karena yang ini di pinggir kali itu 3 RT. Soalnya yang jadi pertanyaan warga itu kalau proyek pemerintah kenapa nggak kanan kiri? Masyarakat ini di sini asumsinya ini proyek pribadi, cuman nebeng pengerjaan BKT kayak gitu. Itu ya banyaklah berasumsi yang bermacam-macam namanya warga. Padahal Sobat Jelajah Jakarta, jika proyek tanggul di seberang wilayah RT 12 dan RT lain yang bermukim di pinggir Kali Sunter itu adalah proyek pemerintah, sebagian besar warga pada saat itu siap untuk digusur. Namun menurut Pak Tugino, saat itu tidak ada kejelasan. Setelah penanggulan dibuat, beberapa kali beredar rumor mengenai wilayah pemukiman sepanjang Kali Sunter akan ditanggul, termasuk RT 12 akan ditanggul lewat proyek normalisasi. Bahkan petugas sumber daya air SDA sempat mengukur pemukiman yang terdampak proyek normalisasi. Oh itu udah sering banget, udah sering sekali. Yang katanya mau diturap, yang katanya mau dinormalisasi, nggak jelas-jelas gitu. Jadi katanya ada yang tahun ini mau bulan ini. Namanya masyarakat kecil kan jadi kayak bikin bingung gitu. Akhirnya karena belum ditanggul, kurang lebih 6 bulan lalu, pinggir Kali Sunter ini sempat ditanggul dengan menggunakan lumpur Kali Sunter seperti ini, Sobat Jelajah Jakarta. Selain dikenal sebagai kampung yang langganan banjir, RT 12 ini juga selalu dianaktirikan di wilayah Kelurahan Cipinang Muara ini. Dianaktirikan seperti apa maksudnya? Mari kita dengar penjelasan langsung Pak Tugino berikut ini. Sekarang ini kan kita ngadepin mungkin sebentar lagi musim hujan gitu. Kalau buat saya sendiri, saya kan juga mikirin lingkungan gitu, jangan sampai nanti warga ada yang kerendam gitu. Jadi ada riwayat kemarin-kemarin itu kalau hujan pembuangan saluran air itu ada kan kecil gitu, jadi kurang lancar ke kali. Itu ada 3 atau 4 rumah itu yang suka kelelep gitu. Saya utarakan di Musrembang, kok saya ini merasa kayak dianaktirikan gitu. Kenapa saya merasa gitu? Apa-apa kok selalu dibelakangin gitu.
saya udah paling pinggir kali, saya udah apa, tapi fasilitas-fasilitas yang pernah dikasih ke RT lain, kenapa di tempat saya enggak gitu, enggak dikasih, semacam lampu jalan, semacam perbaikan saluran gitu. Nah itu untuk saat ini, untuk ngadepin banjir ini, apa musim hujan, itu sebenarnya saya mau ngelebarin itu saluran sama lubang saluran yang setiap musim hujan itu selalu ada beberapa rumah yang selalu kelelep itu karena pembuangan air yang dari warga ke kali itu terlalu kecil gitu. Sobat Jelajah Jakarta, inilah saluran air yang diminta Pak Tugino pada pihak kelurahan untuk diperbaiki. Saluran kecil ini berasal dari PHB di pinggir jalan ini menuju ke Kali Sunter. Dan inilah rumah-rumah warga yang setiap musim penghujan kelelep. Sobat Jelajah Jakarta, Pak Tugino yang mewakili warga RT 12 berharap dengan adanya konten Jelajah Jakarta ini, pihak Kelurahan Cipinang Muara bisa mengabulkan aspirasi warga, yakni perbaikan saluran air ini sebelum musim penghujan tiba. Kalau pas lagi musim hujan tuh kenceng, deras. Kalau memang nggak ada ini dari pemerintah, kami akan kerjakan secara swadaya karena untuk menanggulangi ini musim hujan ini nanti gitu. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Nantikan terus episode Jelajah Jakarta berikutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang belum subscribe, subscribe dulu dan pencet tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi setiap episode baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari belakang di sana air tuh ke sini. Ini bisa segini, Pak. Itu secara tiba-tiba langsung kelelep. Kalau hujan gede, air dari atas ke sini, pembuangannya kecil, akhirnya ke sini jadi genang sampai segini.